Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 1 Januari 2021. Ada berita nih yang biar lihat sama-sama ya tuh. Kapal ya. Intinya ada kapal ilegal ngambil ikan di perlaut Indonesia, dan awak kapalnya tuh ada orang Indonesia juga gitu. Jadi bahasanya di sini penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing masih terjadi di Indonesia. Mirisnya ada warga Indonesia yang menjadi awak kapal di kapal asing tersebut. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, yang seperti ini itu dua sebenarnya ya, kalau yang semoga kita paham lah situasi di negeri ini. Yang pertama, betapa nggak adanya pekerjaan dan penghasilan sehingga dia kerja di situ gitu kan, dan dia nggak paham bahwa itu adalah pelanggaran gitu kan. Gimana asing nyolong di Indonesia dibantu sama orang Indonesia gitu kan. Jadi itu ajaib banget. Nah kemudian yang kedua, ini dia tahu bahwa ini ilegal, nggak boleh, tapi dia melakukan bantuan untuk kapal asing itu untuk nyari ikan di Indonesia. Ini yang kedua, nih pengkhianatan. Jadi kalau mau disederhanain, itu ketidaktahuan dan kebutuhan yang mendesak sehingga dia melakukan itu, atau dia tahu gitu kan walaupun dia terdesak gitu kan. Karena kalau kerja di kapal asing ikan begini kan, Anda pasti tahu juga lah, kita tahu juga, kemarin pun beberapa bulan yang lalu sehingga Pak Benny Ramdhani rame gitu kan, itu ada beberapa yang dibuang di laut gitu kan. Nah kalau orang banyak duit, punya pilihan banyak pekerjaan kan, pasti nggak pengen lah kerja gitu mati terus dibuang di laut kan. Karena ngoperasiin kapal itu kalau yang besar harus ke darat dulu, kemudian juga kalau nggak ditaruh di freezer dan yang lain-lain kan sulit gitu kan, jadi mahal dan lain-lain. Sehingga sampai Bu Retno Marsudi Menlu juga ikutan nanganin hal seperti ini. Dan ketika itu dicek lebih dalam lagi, ternyata itu tidak semata-mata dikirim oleh sebagai pekerja migran yang BPMI gitu kan, Badan Pengelola Pekerja Migran, tapi ada dari kementerian yang lain yang ngasih izin untuk berlayar. Nah ini prihatin banget. Prihatinnya tuh orang Indonesia pasti di situ dapatnya kecil tuh, walaupun untuk dia mungkin lumayan untuk bisa hidupnya karena memang kepepet gitu kan. Jadi pasti ini berat banget, sedih lah. Jadi orang Indonesia yang harusnya, kalau kita ingat Undang-Undang Dasar Pasal 33, di mana kekayaan dan yang bisa menghidupi orang banyak itu milik negara dan dikelola untuk kemakmuran sebanyak mungkin warga Indonesia. Kenyataannya begini, malah orang Indonesia ikut nyolong gitu kan, ikut nyolong, membantu orang lain nyolong untuk kemakmuran bangsa lain gitu. Itu sedih banget. Nah yang seperti ini itu kebetulan aja muncul gitu kan. Ini nih kelas di bawah. Artinya kalau kita mau jujur, ini pengkhianatan lah atau keterpaksaan, sehingga ya kalau dibilang kriminal, dia cuman ikut, ya ada kriminalnya nyolong gitu kan. Tapi ini pengkhianatan. Ya kalau misalnya hebat sih suatu hari, walaupun mungkin menyusahkan mereka sendiri, orang-orang seperti ini justru membawa sinyal atau membawa alat. Ketika kapal itu masuk ke perairan Indonesia, itu nyala, nggak diketahui, justru kapal Indonesia atau pesawat tempur atau drone gitu kan bisa ngejar ke lokasi itu hebat banget itu kalau orang-orang Indonesia.
Kemudian juga setahu saya waktu tahun 2016 itu saya pernah diskusi juga sama teman yang dari Singapura, kemudian dari Filipina lah ya, yang biasa main-main alat seperti ini sehingga Indonesia bisa memonitor lautnya secara real time gitu kan. Jadi bukan film tentang pengawasan apa namanya yang kita lihat, tapi the real time yang terjadi di laut seluruh Indonesia itu bisa dilihat. Maka ketika ada kapal masuk ke sini itu langsung diketahui kapalnya milik siapa, negara mana, kemudian sinyalnya juga ini, dan kalau ternyata nanti dimatiin apa namanya alatnya itu langsung ketahuan berapa lama gitu kan. Ini juga bagian untuk mendeteksi misalnya apakah ada operasi penyelundupan narkoba, trafficking dan yang lain-lain lah yang membahayakan negara. Saya nggak tahu sekarang itu udah jalan apa belum gitu kan, karena waktu itu kita artinya kawan lah ya, malah sempat ngusulin itu, malahan dibilang ya udah untuk masangnya itu bisa nggak mahal, kemudian nanti bagaimana maintenance-nya itu yang apa namanya yang bisa diatur lah, berapa biaya dan lain-lain. Semoga sih wacana ini saya dengan almarhum Pak Budiman, Pak Toto dengan teman-teman dari negara lain itu karena kejadian ketika itu ya, di mana ada krisis kita diminta bantu. Nah mudah-mudahan sekarang itu udah berjalan. Nah, tapi kalau lihat begini nih, apakah ini ketahuan di lapangan kemudian lari dan yang lain-lain gitu kan. Tapi ini membuktikan bahwa ada hal yang tetap harus diperbaiki di laut itu gitu kan, di kelautan kita. Nah itu secara sistem lah, di mana laut itu harus diawasi, apalagi kan ada Alki 1, Alki 2 dan Alki 3 gitu kan. Jadi Selat Sunda naik ke atas, kemudian juga yang kedua tuh apa namanya Lombok naik ke atas, kemudian juga di sebelah timur ya yang ke mana namanya, ke ini namanya ke lautan Pasifik sana gitu kan. Nah jadi ini mudah-mudahan juga menjadi bagian yang terus diwaspadai oleh kita sehingga kita bisa menjaga kedaulatan negeri ini. Nah kejadian ini sebenarnya kalau kita lihat secara lebih dalam lagi di perampasan tanah itu mulai terbukti ya, walaupun pelan-pelan ini, karena kita kan ngomong soal menjaga negara dan kedaulatan negara gitu kan. Itu di perampasan tanah itu di tempat-tempat tertentu itu, kalau ketika orang dikasih HGU ternyata HGU-nya itu ada tempat masyarakat gitu kan, orang bilang sengketa. Enggak, kalau kami bilang di FKMT itu perampasan tanah. Kemudian itu jadi kebunnya berproduksi, menguntungkan banyak. Nah karena yang ngelolanya ini pasti perusahaan besar dan rata-rata TBK lah ya, yang ratusan ribu hektar gitu kan. Nah terindikasi juga bahwa karena untuk mengelola yang seperti ini tidak sederhana, maka perusahaan ini kan dapat duitnya dari bank perbankan di Indonesia gitu kan, masuk ke dalam itu. Kemudian juga kita tahu juga ketika ini dijual ke luar negeri, harusnya kan uangnya masuk lagi ke sini memutarkan ekonomi gitu. Nah di sisi yang lain ketika menjual pun ada yang melakukan transfer pricing, jadi artinya harganya seakan-akan murah sehingga pajaknya itu nggak terbayar lah gitu kan. Nah kemudian ketika uangnya itu banyak ditaruhnya di luar negeri, malah diinvestasi ini ke negara lain. Kadang-kadang malahan banknya juga macet juga gitu. Nah yang ngeri itu juga indikasi yang lainnya adalah perusahaan-perusahaan seperti ini selain merampas tanah masyarakat, kemudian juga mengguyur birokrat-birokrat dan aparat itu dengan uang, sehingga semua sistem itu malah tunduk patuh kepada mereka. Nah di sisi yang lain dia jual perusahaannya, sahamnya ke perusahaan asing, entah negara mana lah mereka jual. Nah kalau seperti ini dibiarkan, ini bahaya banget. Dan ini itu belum ada kesadaran yang masif
di kampus-kampus, di dunia apa namanya, pertahanan keamanan, kemudian juga di dunia bisnis Indonesia, bahwa yang beginian itu bahaya banget. Kenapa? Karena birokrasi itu hancur dan apa namanya, polanya karena dengan pola disuap, kemudian dikasih fasilitas, pejabat-pejabatnya itu dibina, eh, sehingga ketika setelah menduduki posisi-posisi yang tinggi dan strategis itu menjadi komisaris nantinya di perusahaan-perusahaan itu. Nah, di sisi yang lain dia ngeluarin uang itu tadi, kemudian itu nggak balik ke dalam negeri, lalu dijual sahamnya ke perusahaan asing. Nah, ketika ini masuk ke perusahaan-perusahaan BUMN milik negara asing, saya kira ini tidak sederhana jadinya. Jadi negara ini, kalau kita dulu pernah punya pengalaman VOC aja, VOC itu kan perusahaan dagangnya Belanda zaman dulu. Dia dikasih tanah gitu kan, konsesi lah, bisa mendatangkan uang, kemudian di kemudian harinya malah mendatangkan tentara dan punya, seakan-akan punya kedaulatan atas negeri ini, dan susah banget ketika itu kan mengusirnya gitu kan. Nah, kejadian seperti ini tuh nggak boleh terulang lagi. Jadi kita berbisnis penting dengan siapapun di negara manapun, saling menguntungkan, tetapi ada kaidah-kaidah yang kita sebagai sebuah bangsa itu harus menyadari dan menjaga bahwa yang beginian itu tidak sesederhana itu di kemudian hari ketika itu sudah sedemikian kuat dan besar. Dan kalau mau belajar dari pengalaman yang pernah ada, yang selesainya aja susah atau mungkin juga sebenarnya belum selesai, itu seperti PT Freeport Indonesia yang sedemikian maju dan besar, kemudian juga perusahaan yang itu artinya di luar negeri demikian besar dan luar biasa. Sementara untuk Indonesia sendiri, kalau dilihat untuk Papua, sangat terbatas memberikan kemajuan, memberikan kemakmurannya. Prof. Mahfud bilang, kenapa bisa seperti ini? Ada perjanjian-perjanjian yang dulu dilakukan oleh Pak Ginanjar, menurut Prof. Mahfud, bukan menurut saya, Prof. Mahfud, itu sehingga negara menjadi susah. Nah, saya khawatir ini benar begini karena ada sebagian yang lain bilang, kalau ada perjanjian-perjanjian yang merugikan dan terindikasi itu kriminal atau abuse of power atau tidak adil buat sebuah bangsa, sebenarnya ini bisa dibicarakan kembali gitu kan. Ada penyelesaiannya, saya nggak ngerti lah. Tapi maksud saya nggak ngerti itu detailnya, karena itu kan harus bicara banyak hal dan yang lain-lain, nggak sesederhana ngoceh, berpendapat, punya persepsi. Dan kita berbicara ini bukan dengan kebencian atau kesirikan, tetapi semua harus bisa beruntung, semua harus membawa kebaikan, dan zaman itu makin hari harus makin lebih baik gitu, arahnya ke sana. Nah, itu contoh ketika ujungnya Indonesia sendiri sukar mengendalikan itu, walaupun sebelumnya ditulis sangat jelas pada tahun 2021 kalau nggak salah, atau 2000 berapa, kontraknya habis gitu. Nah, tetapi bicara itu nggak mudah gitu kan, malah meledak juga dulu beberapa tahun yang lalu, ada cerita papa minta saham itu kan, sampai rame segala macam, dan itu jadi seperti hutan belantara. Nah, ini semua sebetulnya mari kita bahas tadi dalam konteks melihat bahwa orang Indonesia bekerja di kapal berbendera negara lain, kemudian kapal itu adalah nyolong ikan di Indonesia. Nah, jadi ini apakah pengkhianatan atau apa? Nah, itu nanti silakan diperdalam dan dibahas, tapi yang begini-begini itu sebaiknya jangan diteruskan gitu. Nah, di sisi yang lain, ini juga membuktikan bahwa sebuah perubahan itu tidak mudah, karena dalam sebuah negara itu selalu ketika dia berjalan, apalagi dalam sistem demokrasi, itu ada yang namanya the ruling class. The ruling class itu adalah kelompok-kelompok orang, apakah dia partai, pengusaha, bekas petinggi, dan yang lain-lain,
itulah yang sebetulnya mengendalikan roda pemerintahan yang ada di negeri itu. Dan ini tidak sederhana karena seperti Indonesia ini luas banget. Ada 34 provinsi, ada 515 kabupaten kota, kemudian ada kecamatan, ada kelurahan. Itu baru dari struktur kepemerintahan. Nah, dan itu juga melengkapi misalnya bagian daripada kita memperdalam bicara geografisnya. Tetapi di dalam situ itu sangat sungguh tidak sederhana karena ada bisnis, ada pedagang UMKM, kemudian juga ada organisasi masyarakat dan yang lain-lain. Nah, kondisi di sebuah negara ketika itu atau di Indonesia ketika ini damai, ketika ini bisa berjalan sehari-harinya, itu adalah situasi di mana sebetulnya yang terbaik untuk negeri itu di saat itu. Nah, ketika ingin merubah the ruling class ini, alangkah baiknya kaidah-kaidah perubahan itu mengikuti sehingga mengikuti pola-pola yang ada atau bahasanya itu konstitusional, sehingga ini tidak rontok begitu saja lalu digantikan oleh yang nggak pernah kita tahu. Jadi nggak pernah kita tahu itu pasti chaos. Nah, itu sebaiknya atau pengalaman dari berbagai negara itu dihindari. Nah, sehingga pola merit orang-orang yang dari bawah ini merintis sampai ke atas inilah yang makin hari kelihatan track record-nya, pengalamannya, hasil kerjanya. Itulah yang harus menggantikan pola-pola ini. Nah, the ruling class di dalam sebuah negara itu termasuk di Indonesia, pertanyaannya pahamkah terhadap tadi pengkhianatan yang mulai nelayan yang kerja di kapal asing, kemudian juga dia mengambil ikan di perairan Indonesia, artinya ilegal, atau juga misalnya dia merampas-rampas tanah, entah itu jadi tambang, entah itu menjadi perkebunan, lalu sahamnya itu dijual ke luar negeri setelah mereka begitu kaya ya, tanah uangnya disimpan di luar negeri, hasil jualannya melakukan transfer pricing, kemudian juga itu membuat bangsa ini susah dari makmur, apalagi ketika mereka melakukan proses-proses pengkaderan, penyuapan terhadap para pejabat di negeri ini. Jadi ini hal-hal yang sederhana. Nah, kembali kepada cerita the ruling class tadi, ini sebetulnya harus dipersiapkan dalam jangka yang panjang. Jadi pemilihan presiden, pemilihan bupati, atau pemilihan gubernur, atau pemilihan itu tidak otomatis menyelesaikan. Karena kita sebagai sebuah negara itu wajib sebetulnya mengembangkan nilai-nilai kejuangan dan nilai-nilai yang harus dijaga supaya tidak terjadi hal-hal yang terus seperti ini gitu kan. Jadi ini belum bicara misalnya ke kenyataan-kenyataan di mana misalnya sebagian masyarakat lain bilang sudah sulit saja bansos masih diambil gitu kan. Jadi ini cerita ikan nih kan sebetulnya kalau bicara ilegal itu tadi sebelumnya kan ada pejabat pembantu presiden di kementerian itu yang terlibat korupsi juga atau gratifikasi lah sehingga ditangkap oleh KPK gitu kan. Nah, ternyata sekarang kapal asing masuk lagi. Nah, sebelumnya ketika Bu Susi yang jadi menteri kan sudah dikurangi hal-hal seperti ini ketika kapal-kapal asing itu ditangkap, kemudian juga ditenggelamkan oleh Kementerian KKP ya, yang ketika itu dipimpin oleh Ibu Susi Pujiastuti gitu kan. Nah, tetapi mungkin inilah juga kalau kita jujur lihat di mana di Indonesia ini sekarang ada pola-pola yang tadi itu, oligarki itu tadi gitu kan, sehingga di mana kapal itu ditangkap, ditenggelamkan dan yang lain-lain terkesan hari-hari ini tidak dilakukan lagi gitu kan. Nah, ketika ini tidak dilakukan lagi, kita boleh melihat gitu kan, walaupun ini secara sederhana terjadi lagi nih kapal-kapal asing itu masuk ke Indonesia dengan awak yang ada orang Indonesia juga, ngambil kekayaan di laut Indonesia. Teman-teman sekalian, para sahabat dan semua warga Indonesia yang berada di Indonesia maupun di
seluruh dunia. Kita tentu saya selalu mencoba terus meyakinkan tidak boleh benci atau salah terhadap salah memandang, maksud saya terhadap siapapun yang berbeda gitu kan. Jadi manusia itu kan beras-ras, artinya ada Melayu, ada ras kuning, Cina, Jepang, Korea gitu kan, ada ras putih gitu kan, kulit putih, Kauskasian gitu kan, Arya dan yang lain-lain termasuk Afrika, kemudian makin melebar. Marilah kita saling menghormati dan mencintai keberagaman ini gitu kan. Begitupun ketika keyakinannya berbeda-beda, itu adalah mari kita hormati dan itulah dunia. Karena yang saya yakini bahwa dunia ini memang diciptakan beragam seperti itu untuk saling mengisi dan memperkuat. Nah, tetapi dalam konteks peradaban, ketika kita melihat hal-hal yang seperti ini, itu kita harus tegas. Maksudnya tegas itu menjaga negeri ini, bukan berarti kita benci, enggak. Harus dijaga. Jadi siapapun boleh ke Indonesia bekerja sama dan saling memakmurkan, saling memberi keuntungan. Nah, ini penting sekali ketika misalnya teman-teman itu melihat ribut lagi, katakanlah di media sosial, kenapa sih dalam kondisi orang Indonesia kekurangan lapangan pekerjaan, itu masuk lagi dari Tiongkok pekerja-pekerja yang seakan-akan dikesankan itu mengambil porsinya kerja orang Indonesia gitu kan. Karena dia persepsikan orang Indonesia juga mampu. Nah, saya menyampaikan kalau itu karena perjanjian antar negara arti Indonesia dengan Tiongkok atau perjanjian investasi, maka kita memandangnya itu adalah konsekuensi logis. Jadi jangan kebencian yang dikembangkan, tetapi itu adalah realita yang harus kita lihat bersama-sama secara cermat. Di sisi yang lain, yang kita harus kritisi, yang kita harus jaga itu, jangan sampai misalnya yang datang-datang itu ilegal. Artinya ilegal itu mendukung sistem-sistem yang tadi saya sampaikan gitu kan. Jadi di mana tanah aja ngerampas, birokrat dibayarin gitu kan dengan cara-cara yang ilegal, kemudian dia lakukan transfer pricing, kemudian uangnya nggak masuk ke Indonesia lagi, tapi perbankan Indonesia uangnya dipinjam, kemudian juga dia jual lagi ke perusahaan asing, orang Indonesia yang kerja di situnya sedikit gitu kan, dibayarnya juga murah, lalu kerusakan lingkungannya tinggi, dan masyarakat sekitar nggak dapat apa-apa gitu kan, cuman dapat banjirnya saja, dapat kerusakan lingkungannya saja. Nah, yang seperti ini mari kita pikirkan, mari kita cari cara supaya ini diperbaiki dan dihentikan. Teman-teman sebangsa dan setanah air, ini bukan cerita di satu titik atau di satu pulau Kalimantan, misalnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah gitu kan misalnya. Tapi cerita ini adalah cerita yang ada juga di Sulawesi. Kalau di Sulawesi yang sedang ramai itu selain kebun mungkin tambang. Ya, itu di sekitar Morowali, Banggai gitu kan, Kendari ke Konawe gitu kan, dan daerah-daerah di sana lah, di Buton, di sebenarnya indah banget. Aduh, kalau Anda ke sana indah banget. Pengalaman saya keliling-keliling sampai ke Kolonodale, orang Perancis aja nyampe ke situ gitu kan. Itu indah banget, Indonesia tuh indah banget. Di Mamasa gitu kan masih, waduh asik banget itu. Di Sulawesi Barat itu dekat Mamuju ya, itu indah banget, luar biasa. Kalau jalan dari kita pergi turun terbang di Makassar gitu kan, kemudian kita pakai darat sampai ke Mamasa itu butuh waktu 7 sampai 8 jam gitu kan. Itu indah banget itu ininya, masyarakatnya, pemandangannya dan yang lain-lain tuh indah banget. Sehat terus teman-teman di Mamasa ya. Luar biasa itu, sahabat-sahabat saya di Makassar juga, di Jeneponto juga ya, Mas Adwin, Mas teman-teman Karaeng ya. Itu asik banget itu. Nah, begitu juga di Sumatera Utara gitu kan, itu kalau keliling Anda di sana ya, sampai ke Rantau Prapat, ke
masuk lewat jalan itu, terus muncul di Porsea, lalu ke Danau Toba, kemudian sampai ke arah barat ke tempatnya kelahirnya Bang Akbar Tanjung gitu ya, yang di ujung selatan baratnya Sumatera Utara itu indah banget. Jadi begitu juga di Riau itu, aduh indah banget itu. Kalau Anda dari Pekanbaru pakai sungai, kemudian juga lewat Sungai Siak, kemudian ke apa namanya ke Paning, kemudian ke Pulau Panjang. Wah, itu luar biasa banget Indonesia itu. Begitu juga ketika di Kepulauan Riau, di Batam, Rempang, Galang itu, atau nyebrang ke Bintan, dan makanannya itu luar biasa enak banget. Negeri ini diberikan sesuatu keluar biasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau Anda misalnya di NTT di bawah tahun 2004 itu nunggu temen yang datang dari pulau itu, bisa dari Flores dari mana tuh bisa rada susah dan lama lah Anda nunggu di Kupang gitu kan. Tapi makin kesini itu semuanya makin berkembang, makin tumbuh gitu kan. Jadi makin maju, itu luar biasa banget. Kawan saya Bung Joni Balo di Kupang gitu kan, itu memperlihatkan ikan-ikannya, wah mantap banget itu di sana. Sehingga tahun 2009 sampai 2014 itu, atau dia 2009an 2008 lah, ketika saya bilang, Bung Joni kalau mau ke Jakarta bawa ikan dong, ikan itu saya bagiin ke teman-teman di mana-mana, pada suka, enak banget katanya ikan dari Nusa Tenggara Timur ini gitu kan. Nah, hanya sayang memang ini tidak kontinu diurus, kemudian juga marginnya dan lain-lain itu nggak dihitung benar, sehingga sekarang itu tidak berjalan lagi dan kami ya tinggal di rumah masing-masing saja gitu kan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kalaupun Anda ya jalan di Kalimantan Selatan, misal dari Banjarmasin Anda jalan sampai ke Muara Tewe gitu kan, kemudian Anda turun lewat Sungai Barito, Anda berhenti di Paring Luhung, Anda berhenti di Buntok, kemudian terus begitu Anda bergaul dengan saudara-saudara kita yang asli di sana ya, Dayak gitu kan, itu luar biasa menyenangkan, dan itu persaudaraan itu dan kebersamaan itu kuat sekali gitu kan. Saya cerita ini bukan saya menceritakan pengalaman orang lain, tapi saya menceritakan pengalaman saya keliling-keliling, dan saya menceritakan ini karena saya merasa bersyukur betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala itu, atau pemilik alam semesta ini, memberikan kita alam yang sedemikian luar biasa, dan manusia-manusia yang ketika saya keliling ketika itu luar biasa bisa akrab, gotong royong, kemudian juga wah, saya kira luar biasa banget gitu kan. Nah, bahkan sifat-sifat Indonesia ini keramah tamahan gitu kan, walaupun sekarang banyak yang protes Kang, ternyata ada persoalan-persoalan yang lain yang memperlihatkan sebaliknya lah. Nah, saya menyampaikan di 2016 pun ketika saya ketemu dengan Profesor Nur Miswari, itu presidennya MNLF ya, Moro National Liberation, itu di Holo, itu beliau mengakui bahwa saya ini keturunan Bulungan. Bulungan tuh Kalimantan. Itu mengakui itu. Jadi betapa luar biasanya ini yang ada di, yang dulu mungkin namanya belum Indonesia ya, namanya itu Nuswantara gitu kan, atau ada Majapahit. Nah, Majapahit ini sampai juga di Manila gitu kan. Dan saya bersahabat juga dengan Panglima Lautnya di sana, itu Amir Bahar, bahasa panggilannya, salah satu panggilan itu Amir Bahar. Itu di sana sungguhnya Bang Enge. Tapi ternyata ini dari Minangkabau. Minangkabau tuh Sumatera Barat lah ya kalau kita bicara geografisnya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan untuk sama-sama dilihat, persaudaraan itu kuat. Dan ini ketika kita saling menjaga, kemudian demi kebaikan lah, kita harus fokusnya di kebaikan, itu akan kuat.
Nah, saya menyampaikan ini di dalam rangka membalance. Di awal tadi ketika saya sampaikan orang kerja di perusahaan di kapal laut berbendera asing nyolong di laut Indonesia yang sesungguhnya oleh Undang-Undang Dasar pasal 33 kekayaan yang bisa menghidupi banyak orang itu harus dikelola negara dan untuk kemakmuran bangsa ini. Nah, tetapi apakah kejadian ini akibat misalnya, karena saya juga disampaikan, Kang, kalau kerja di perusahaan-perusahaan plat merah itu gaji besar, kalau rugi pemerintah yang nanggung, kalau rugi ya, kalau untung itu seakan-akan korporasi yang menguntungkan dibagi-bagi di antara mereka. Itu kesannya rakyat dan negara ini mensubsidi kehidupan mereka. Nah, apakah gara-gara itu sehingga skeptisisme itu muncul di negeri ini dan korupsi belum juga tertangani secara baik, sehingga akhirnya mau kerja ke luar negeri misalnya niatnya pasti bagus, dibikin one channel gitu kan, diatur, dibantu, tapi ada kesan juga susah malahan pergi ini seperti diatur-atur dan ujung-ujungnya ini ke oligark juga gitu kan, ada kaitannya dengan the ruling class itu. Jadi the ruling class ini yang diuntungkan, yang dapat gitu kan, dan itu dikesankan oleh banyak orang justru untuk keserakahan, bukan untuk hidup. Jadi kalau untuk hidup itu jelas kebutuhan hidupnya, kebutuhan sekolahnya. Tapi kalau untuk keserakahan berarti kemewahan yang sungguh luar biasa, yang seperti kesan setiap keluarga itu pengen menyelamatkan sampai 20 keturunannya. Nah, yang seperti ini itu kelihatannya alangkah baiknya mulai ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan itu kita membangun yang ada sekarang supaya makmur bersama, kemudian maju bersama. Nah, ini tentu nggak sederhana gitu kan. Karena saya sampaikan tadi the ruling class itu juga terdiri dari berbagai kelompok dan jutaan orang pada ujungnya. Walaupun kalau dilihat itu 4 orang kekayaannya sekian, 1% itu bisa menguasai sekian, 10% itu nguasain 90% kekayaan di negeri ini. Nah, mari kita jangan berpikir rebut-rebutan, jangan. Tetapi marilah kita berpikir bagaimana mengelola semua ini dengan keberkahan. Dan alam yang rusak ini kita perbaiki, tatanan sosial yang masih kurang-kurang ini diperbaiki. Nah, ini sungguh penting saya bicara tentang ketidaktahuan, kepepet dan pengkhianatan. Itu karena Indonesia hari-hari ini dalam COVID-19 itu menurut koran ya, saya kasih lihat lagi nih biar jangan fitnah gitu kan. Jadi kita bicaranya basis data dan bicara begini nih dalam kerangka supaya negeri ini lebih baik, kita semua selamat gitu kan. Nah, ini Anda bisa baca tuh ya, bisa baca tuh penambahan kasus dan kematian COVID-19 Republik Indonesia tertinggi di Asia. Kita sebagai sebuah bangsa pasti ingin negeri ini selamat. Pasti, saya yakin banget ingin negeri ini selamat. Tapi mari kita jujur sekarang melihat persoalan ini secara utuh. Saya nyampaikan di podcast yang sebelumnya, Presiden bersyukur itu bersyukur terhadap yang bisa ditangani. Tetapi di sisi yang lain, ada hal-hal yang harus diperbaiki. Mari kita perbaiki. Jadi jangan membenturkan antara presiden yang hari ini bersyukur dengan presiden yang hari ini itu masih prihatin. Jadi bersyukurnya terhadap apa, prihatinnya terhadap apa. Nah, kalau kita baca hari ini di tanggal 1 Februari 2021 itu, di mana Indonesia angka kematiannya itu di situ disebutin tadi gitu kan. Kemudian juga yang rumah sakit yang terisinya itu lebih paling tinggi. Nah,
kita harus sekarang kompak. Apa kaitannya dengan tadi yang kerja di kapal asing itu? Dia berada di situ, tidak punya uang, tidak mengerti, kemudian kriminal lah. Nah, tetapi yang paling tinggi itu berkhianat. Begitu juga perusahaan-perusahaan yang ngerampasin tanah ini, ngambilin ini tadi dengan pola-pola yang saya ceritakan sebelumnya itu tadi gitu kan. Anda ulang lagi kalau Anda belum paham, belum mengerti. Melakukan pengkhianatannya itu adalah dengan seperti itu gitu kan. Jadi nyusahin yang ada di lokasi, alamnya dirusak, transfer pricing, buruh yang Indonesia ini dibayar murah, kemudian juga di luar negeri untungnya banyak, duitnya nggak masuk, minjem uang dari perbankan Indonesia, kemudian perusahaannya dijual ke perusahaan asing. Jam serakah itu tadi, menikmati yang banyak. Nah, dalam konteks COVID ini, pengkhianatan itu terjadi ketika kita sibuk supaya orang misalnya tidak mematuhi protokol kesehatan. Itu pengkhianatan. Ketika kita justru menyebarkan bahwa COVID itu tidak berbahaya gitu kan. Karena untuk Anda mungkin tidak berbahaya, atau sebagian orang imunnya bagus, bisa jadi nggak tembus gitu kan. Tetapi untuk orang yang lainnya lagi, faktanya hari-hari ini sudah di atas 1 juta orang yang terinfeksi. Dan sudah 170 ribuan misalnya yang ada sekarang di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu terus nambah yang yang terkena, yang harus dirawatnya. Nah, ini adalah fakta. Begitupun yang meninggal terus meningkat terus. Makin hari makin tinggi jumlahnya gitu kan. Nah, ketika kita mencegah atau menghalangi, menjegal atau memberikan pendapat-pendapat terus supaya bangsa ini tidak fokus menyelesaikan ini, itu sebetulnya pengkhianatan. Nah, pengkhianatan ini alangkah baiknya dikurangi. Kenapa? Karena ujungnya juga akan kena kepada diri Anda sendiri. Ketika lingkungan ini rusak, atau misalnya mulai dari cerita tadi ikan, ketika ikan lautnya habis, ekonomi di Indonesia ambruk, kemudian juga hutan tambang tadi juga sama begitu, timbul penyakit dan lain-lain, kemudian juga orang jadi nggak punya pekerjaan dan rusuh nggak kerukuran, ujungnya pasti kena ke diri Anda. Nah, kenapa bisa dibilang ini bahaya? Karena pilihannya setelah itu Anda harus pergi dari negeri ini. Nah, ketika Anda pergi meninggalkan Indonesia ini, lengkaplah pengkhianatan itu. Walaupun juga sudah disebutkan, ketika sebuah bangsa tidak mampu menangani tantangannya, maka bangsa itu akan digantikan oleh bangsa yang lain. Nah, kembali kepada COVID ini, mari fokus. Jadi sekarang yang paling populer itu kan Prof. Suradi gitu kan misalnya. Walaupun ada juga temen yang lain, eukaliptus, atau juga ada lagi yang lain yang di Bandung gitu kan misalnya, Bapak L gitu kan, itu juga membantu meningkatkan imun juga, udah ribuan orang juga. Nah, saya ingin menyampaikan di cerita ini gitu kan, vaksin harus lancar, kemudian juga meningkatkan imun harus lancar, dan yang lain-lain harus lancar. Kita fokus, jangan menghambat, jangan mengacaukan soal-soal ini gitu kan dengan ketidakpastian, kemudian juga ketakutan, karena ujung-ujungnya itu akan kena kepada diri Anda sendiri dan itu membahayakan negeri ini. Nah, oleh karena itu justru marilah kita sekarang bekerja mendorong supaya bangsa ini makin semangat. Nah, termasuk Prof. Suradi tadi gitu kan, terus kemudian juga ada juga kawan saya itu yang rajin nolong-nolong orang tuh kan, Supardi Kendi Budiarjo, itu kemana-mana dia mencoba memberikan keberkahan gitu kan yang dia punya, supaya orang terbantu imunitasnya dengan minuman kesegarannya, sehingga imunitas itu naik dan COVID itu bisa segera berlalu gitu kan. Kalau yang saya tahu itu malahan dari cerita-cerita itu, ketika sudah muntah itu paru-parunya menjadi lebih baik lagi gitu kan. Nah, tapi ini semua kan perlu penelitian lebih lanjut gitu kan, teman-teman di UI, kemudian juga perlu mendorong penelitian-penelitian yang atau
Undip, di Gajah Mada, di Erlangga, itu lebih fokus lagi supaya kita semangati, supaya berbagai hal itu bisa ditemukan. Seperti Genus itu juga luar biasa banget gitu kan, dan ini eh, anak bangsa. Kemudian juga seperti Bang Cindar kemarin dan teman-teman di Uni FTUI dan juga UI, termasuk Bang ABH gitu kan, menginisiasi agar ventilator yang dibikin oleh teman-teman di Fakultas Teknik Universitas Indonesia itu juga berhasil, kemudian dibagi-bagiin gitu kan ke berbagai rumah sakit, menolong supaya di satu sisi bisa dapat harga yang kompetitif atau lebih murah gitu kan dengan teknologi Indonesia, di sisi lagi bisa menolong rumah sakit. Itu sungguh luar biasa. Nah, yang ingin saya mengajak dalam konteks ini, mari kita fokus justru mendorong hal-hal yang menjadi lebih baik, kemudian juga berhati-hati. Apakah benar kita cukup puas dengan pengobatan yang ada sekarang itu diberikan kepada yang kena COVID itu, dan itu menjamin kesembuhan jangka panjang, atau juga kita harus waspada karena dengan segala sesuatu yang dosis tinggi itu, atau seperti saya sendiri ketika makan obat setiap hari gitu kan, itu ternyata saya harus minum juga 2 hari sekali, misalnya seledri. Ternyata saya harus juga minum air sembung. Ternyata saya harus di Beckham juga untuk waktu-waktu tertentu dan yang lain-lain. Dan itu menjaga keseimbangan gitu, karena kalau dengan obat yang keras, pengalaman orang lain gitu kan, ginjalnya bisa kena. Kemudian juga ada yang lain-lain. Nah, saya menyampaikan ini konteksnya adalah bahwa semua ini sebetulnya tadi tantangan zaman, dan kita sebagai sebuah bangsa, marilah kita fokus agar kita mampu menjawab tantangan zaman ini sehingga bangsa Indonesia insya Allah bisa selamat dari pandemi dan krisis ekonomi dan yang lain-lain ini. Sehingga ini bukan cuma pandemi aja, ekonomi pun perlu ditumbuhkan. Keeratan kita sebagai sebuah kerabat Indonesia itu juga harus dipererat, harus ada ilmu budaya yang baru lah, yang bisa meningkatkan komunikasi kemudian dan yang lain-lain sehingga kompak dan yang lain-lain itu kan. Nah, marilah kita semuanya berkarya, marilah semua kita memotivasi, marilah kita menyampaikan sesuatu yang saling menjaga, sehingga atmosfer yang ada di negara ini bukan saling menafikan atau mengecilkan, tetapi semuanya membesarkan dan membuat banyak hal yang baik itu bisa terjadi. Teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, coba bayangin kalau Anda, saya setiap hari bikin satu masalah. Indonesia punya 270 juta orang, maka akan muncul 270 juta masalah. Capek pasti. Siapapun gak bakalan bisa nyelesain. Itu padahal kita bikinnya cuma satu masalah. Kalau kita bikin 10 masalah, berarti 2,7 miliar masalah muncul. Masalah itu apa? Mulai dari buang sampah sembarangan, buang alat pecah belah di jalan, ngomong gak baik. Dan satu orang bisa jadi bikin masalah 10 kali, mungkin lebih. Kalau yang cerita ngefitnah, ngejelekin ini kesana kemari gitu kan, bikin gak baik-baik. Itu rumit negara ini. Tetapi marilah sebaliknya, gak usah yang berat-berat dulu, dari yang deket-deket aja, dari kita masing-masing. Ketika kita, satu orang itu bikin satu kebaikan, satu doa, satu semangat, maka di seluruh negeri ini akan muncul 270 juta semangat dan kebaikan. Katakanlah tidak semuanya karena ada anak kecil, toh 80%-nya lah yang mulai remaja itu mulai menyenangkan orang tuanya, belajar dengan tekun, ibadah dengan baik, agamanya apapun, tetapi melakukan kebaikan. Pikirannya baik, semangatnya baik. Kalau 80%-nya saja, itu sudah di atas 160 juta orang. Berarti 160 juta kebaikan, itu satu. Kalau masing-masing bikin 10 kebaikan setiap hari, itu kan karena bisa jadi lebih, maka 1,6 miliar kebaikan. Nah, saya menyampaikan ini secara sederhana. Peradaban ini sesungguhnya dibangun oleh ujungnya individu-individu, rasa kita, pemikiran kita,
persepsi kita, ucapan kita, dan yang kita tampilkan bersama-sama. Nah, ketika kita menampilkan sebuah kebaikan, melakukan kebaikan, membuat kita sehat, semua mendorong kesehatan, insya Allah maka kebaikan-kebaikan itu akan muncul. Jadi kalau lihat sebuah negeri yang sekarang itu baik gitu kan, entah itu kita harus mencontoh Selandia Baru dianggap yang paling baik gitu kan dalam menangani COVID ini, atau Amerika Serikat ini hari ini dianggap yang paling buruk gitu kan, yang paling mengerikan. Kita bisa belajar dari sana gitu kan. Seperti apa kita harus berperilaku atau mendudukan persoalan itu, kemudian juga kita melakukannya sehingga kita menjadi baik. Dan itu bisa jadi contoh dalam segala contoh kehidupan gitu kan. Nah, marilah kita memperbaiki diri. Jadi kalau kita lihat masih banyak hal yang perlu kita perbaiki dan itu nggak usah diperdebatkan, tetapi marilah kita perbaiki. Dan saya yakin bangsa Indonesia mampu melakukan itu. Jadi kita semangat mulai dari diri kita sendiri, menyemangati diri kita sendiri, perbaiki diri kita sendiri, mulai dari ibadah, mulai kita berucap, mulai kita melihat, mulai kita menampilkan kita sendiri, supaya kebaikan, keberkahan itu makin kuat dan muncul di negeri ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa kasih pendapat, jangan lupa di like juga dan disebarkan kemana-mana sehingga ini menjadi diskusi, menjadi tukar pendapat dalam rangka mengamalkan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.